Investigasi Channel TV, pemirsa Investigasi Channel TV. Kalau beberapa hari ini kita ada rest dan kita kali ini di tahun baru 2022, kami akan mengulas tentang bagaimana perjalanan infrastruktur yang ada di Sumatera Barat. Investigasi media yang tetap konsisten dalam sebagai pengawasan bagaimana infrastruktur yang ada di Sumatera Barat. Mulai 17 tahun kami tetap konsisten dalam memberikan satu pengawasan proyek-proyek yang ada di Sumatera Barat. Ini kami akan mengulas dengan salah satu media, Bang Nopri Henry, yang lebih familiar disebut dengan Nopri Investigasi, pimpinan umum yang beliau sudah 17 tahun menggeluti dunia jurnalis yang saat ini tetap konsisten dalam pengawasan infrastruktur di Sumatera. Tapi sebelum kami mengulas dengan beliau secara step by step bagaimana perjalanan proyek di 2021 dan 2022 yang kayak ini kita sudah memasuki bulan Januari, apa proyek-proyek saja yang akan menjadi pengawasan bagi investigasi, langsung saja tekan tombol subscribe dan berikan komentar Anda di bawah kolom yang telah kami sediakan. Langsung saja kami perkenalkan narasumber kita pada kesempatan sore hari ini, juga adalah Bung Nopri Investigasi. Selamat sore Bang Nopri. Selamat sore. Oke, Bang Nopri, kita mau ngobrol Bang. Kalau kita boleh flashback ya sejenak bagaimana pengawasan investigasinya, salah satu media yang tetap konsisten sudah hampir 17 tahun, 18 tahun tetap konsisten dalam pengawasan proyek-proyek di infrastruktur. Bang, perjalanan 2021 kemarin gimana Bang tentang proyek-proyek yang ada di Sumatera Barat? Bisa menceritakan ya Bang? Untuk tahun 2021 berdasarkan investigasi yang dilakukan, itu kebanyakan proyek APBD, baik kota, provinsi, kabupaten itu banyak diterpa permasalahan. Permasalahan itu berawal ketika terjadinya proses sebuah tender. Karena pada dasarnya panitia lebih cenderung memenangkan penawaran yang terendah. Itu bahan evaluasinya Bang ya? Evaluasinya investigasi. Padahal penawaran terendah itu bukan titik, tapi koma. Penawaran terendah yang responsif. Artinya panitia harus menjeli melihat penawaran terendah ini masuk tak ketika dilakukan pekerjaan sebuah fisik proyek. Penawar terendah ini sesuai nak dengan harga yang terjadi di lapangan. Kadang-kadang dalam satu bulan ada kenaikan harga. Betul. Nah, setelah penawaran terendah ini banyak dipenangkan oleh panitia, di sini timbul permasalahan. Dan rata-rata proyek tahun 2021 itu terjadi permasalahan. Pertama, banyak yang kena denda, banyak yang tidak selesai. Yang akhirnya masyarakat belum bisa menikmati proyek yang dianggarkan pada tahun 2021. Jadi kenapa dikatakan penawar terendah itu yang bermasalah? Ketika terjadi pekerjaan fisik sebuah proyek, dalam perjalanan uang habis, pekerjaan termen belum selesai. Akhirnya saat memburu termen untuk cair dana tahap kedua, kebanyakan rekanan itu berutang, pinjam kiri kanan. Nah, akhirnya juga berimbas terhadap keterlambatan pekerjaan proyek. Artinya Bang, ekspektasi para pimpinan proyek itu kan kalau bisa sesuai dengan target. Bagaimana Bang target-target proyek yang ada di 2021 kemarin itu Bang? Rata-rata proyek 2021 itu tidak mencapai target, dan banyak yang tidak mencapai target. Ini terlihat dari banyaknya beberapa proyek yang dilakukan tambahan waktu. Tambahan waktu kan sebenarnya proyek anggaran 2021 harus habis akhir tahun 2021. Iya. Namun karena proyek banyak yang tidak selesai, lalu diberi tambahan waktu. Dalam Perpres ada tambahan waktu 50 hari. Nanti ada lagi Kemenkeu tambahan waktu 40 hari. Nah, rata-rata rekanan di Kota Padang, Sumbar banyak terkena imbas perpanjang waktu disebabkan pekerjaan belum selesai. Jadi artinya imbas dari persoalan tersebut adalah memang dari awal proses sebuah tender. Bahkan tahun 2021 banyak juga yang dilakukan pemutusan kontrak. Artinya kalau diperpanjang oleh PPK, diperpanjang oleh PTK akan bersiko, sehingga dilakukan pemutusan kontrak. Nah, ini akan merugikan masyarakat, akan merugikan warga karena tidak bisa menikmati proyek tersebut. Dan lebih susah lagi apabila terjadi pemutusan kontrak, untuk dana lanjutan berikutnya agak susah.
Jadi artinya proyek itu bangkrak, terbengkalai, dan tak bisa dinikmati oleh masyarakat. Artinya Bang, sepanjang 2021 kemarin yang di dalam pengawasan investigasi itu, dalam pengamatan investigasi lah, artinya apakah seluruh proyek artinya tidak rampung atau sebagian aja gitu Bang? Gimana Bang? Kalau proyek-proyek yang ada beberapa juga proyek yang rampung, dan sebagian lagi banyak yang tidak rampung, tidak selesai. Itu disebabkan persoalan, ketika seorang kontraktor yang cuma berharap dari uang muka, berharap dari uang termen proyek, dan tak ada dana talangan untuk mengerjakan sebuah proyek, ini akibatnya. Artinya ketika uang muka sudah habis, termen sudah habis, pekerjaan belum selesai, itu berimbas pada pekerjaan proyek. Sehingganya ketika mau mencapai termen kedua, mencairkan dana kedua, kali pasiangan untuk cari dana pinjaman, untuk meminjam pihak ketiga agar termen tercapai. Ini sebuah risiko ketika kontraktor tidak mempunyai dana talangan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan proyek. Idealnya seorang kontraktor di samping berharap uang muka, dia juga punya dana awal 30% dari nilai proyek. Artinya ketika termen pertama uangnya habis, dia punya modal untuk melanjut ke termen kedua. Artinya tidak mengharapkan dari modal apa aja lah Bang ya, dari dari APBD atau dana. Artinya berharap dari uang proyek sendiri gitu ya. Berharap dari uang muka, berharap dari uang proyek yang dikerjakan. Ketika termen pertama uangnya habis, pekerjaan terbengkalai. Ini risiko sebuah perusahaan yang mungkin secara finansial, secara SDM dan teknisnya agak minim. Itu beda dengan perusahaan besar, barangkali mereka punya SDM yang bagus, punya dana yang mumpuni, dan punya alat yang lengkap. Jadi kalaupun mereka banyak menikmati proyek, banyak mengerjakan proyek, tapi dia punya dana talangan yang bagus untuk mengerjakan proyek dan mengerjakan termen. Artinya proyek-proyek di 2021 banyak yang multi-year gitu Bang, kalau dalam pengawasan Bung Nopri? Memang diakui, kita tak bisa pungkiri, khusus 2021 ini, rata-rata proyek yang terjadi memang ada perpanjangan tambah waktu. Perpanjangan tambah waktu itu disebabkan pekerjaan tidak selesai pada tahun 2021. Resikonya bagi rekanan perpanjangan waktu, dia akan didenda. Kena penalti? Didenda termil, artinya dia didenda berdasarkan kontrak atau berdasarkan nilai kontrak. Jadi kalaupun dia tetap melanjutkan, dia ada kewajiban denda. Itu di samping merugikan rekanan, juga akan merugikan masyarakat karena tidak bisa menikmati proyek sesuai dengan target yang direncanakan. Kalau kita sudah memasuki tahun 2022, artinya proyek-proyek yang tidak rampung di 2021 itu apa di 2002 ini harus diselesaikan gitu Bang? Ya, memang itu ada aturannya. Di samping tidak selesai tahun 2021, mereka diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan pada tahun 22. Tapi itu tergantung kepada PPK dan PTK. Apakah mereka ini bisa mencapai target, atau apakah mereka ini bisa mampu menyelesaikan walau dengan tambahan waktu, itu tergantung kepada penilaian PPK dan PTK. Karena bagaimanapun kalau riskan rasanya tidak sampai selesai tahun 2022, itu lebih baik putus kontrak. Dan ada yang lebih menarik lagi, mungkin di samping putus kontrak, ada beberapa pekerjaan yang dilakukan optimasi. Optimalisasi ini maksudnya ketika pekerjaan tidak mencapai target, sementara kalau dilanjutkan bersiko, terpaksa dioptimalisasi dengan catatan dihitung volume dibayarkan. Karena apa? Kalau dilanjutkan juga akan bersiko kemudian hari. Contohnya proyek pantai, karena memang material batu tidak ada, kalau dilanjutkan akan bersiko, dilakukanlah optimalisasi, proyek dihitung volume dan putus kontrak. Gitu ya. Jadi kalau dalam proyek ini kalau tidak menyesuaikan dengan target yang diinginkan oleh dari dari kontraktor atau pengerjaan itu harus memang disanksi gitu. Ada sanksinya gitu. Memang ada sanksinya. Kalau seandainya pekerjaan itu kesalahan pada kontraktor, kesalahan pada pihak rekanan, itu bisa dilakukan pemutusan kontrak. Dari pihak pemilik proyek, Dinas PU misalnya, Dinas PU bisa gitu. dilakukan pemutusan kontrak. Tapi kalau kesalahan itu disebabkan ada alasan tertentu, misalnya cuaca, material, ataupun yang lainnya, itu bisa dilakukan penambahan waktu. Penambahan waktu itu memang diatur dalam Perpres, tapi dengan catatan
PPTK, PPK harus menilai apakah dengan tambahan waktu ini bisa menyelesaikan pekerjaan, apakah dengan tambahan waktu ini bisa mencapai target. Kalau tidak, bisa dilakukan pemutusan kontrak atau optimalisasi tadi. Jadi artinya proyek 2021 itu bermasalah juga disebabkan adanya pemutusan kontrak, ada bisa dilanjutkan dan ada bisa dilakukan optimalisasi. Kalau untuk 2022 ini gimana Bang? Pandangan Abang tentang proyek-proyek yang ada di Sumatera Barat nih? Belajar dari kesalahan tahun 2021, itu kebanyakan proyek bermasalah itu disebabkan oleh rekanan, oleh panitia, oleh pihak pemilik proyek. Saat melakukan tender itu dia lebih cenderung memberikan penawaran terendah sebagai pemenang. Karena apa? Mungkin panitia ini takut kena sanggah atau persoalan lainnya. Padahal penawar terendah ini akan berisiko juga apabila dilakukan apabila dimenangkan untuk bekerja sebuah proyek. Mungkin menjadi pelajaran bagi pihak panitia itu tahun 2022. Di samping itu juga tahun 2021 itu di Kota Padang itu banyak pemain baru. Pemain baru ini lebih cenderung untuk mengejar proyek dengan melakukan penawaran terendah ya, tanpa memikirkan risiko yang terjadi. Nah, risikonya sudah terlihat. Banyak yang terlambat, banyak yang putus kontrak, mangkrak gitu ya? Banyak yang mangkrak. Nah, yang persoalan lain, saya melihat bagi rekanan yang rasanya secara finansial kurang ya? Secara SDM kurang, secara alat kurang, janganlah terlalu berburu proyek. Artinya ketika proyek banyak dapat, lalu di tengah perjalanan putus semua, putus kontrak, lalu perpanjang waktu, karena tidak siap dengan dana, tidak siap dengan SDM, dan tidak siap dengan alat. Jadi pengalaman tahun 2021 banyak rekanan yang mendapatkan proyek akhirnya bermasalah. Jadi seorang kontraktor itu semestinya gimana itu Bang? Dia harus mengukur kemampuan. Dia mengukur kemampuan finansial, SDM, dan tenaga, serta alat. Karena proyek yang dikerjakan itu memang betul-betul bisa diselesaikan sesuai dengan ukuran, sesuai dengan anggaran, dan sesuai dengan kemampuan. Artinya profesional lah ya? Profesional. Dengan asal banyak mendapatkan proyek, tapi akhirnya bermasalah. Bermasalah gitu ya. Jadi seorang kontraktor itu kalau menurut pandangan Bung Nopri itu harus betul-betul memiliki segalanya lah gitu ya. Baik segi finansial. Jadi ada lagi mungkin perlu investigasi melakukan suatu kewaspadaan. Karena saat 2022 ini kan ada perpanjangan waktu bagi rekanan. Nanti ada indikasi permainan denda terhadap rekanan. Misalnya suatu perusahaan yang kena denda per mil itu dia memakan waktu 30 hari. Tapi nanti direkayasa menjadi 10 hari. Artinya dalam pekerjaan prakteknya dia bisa menyelesaikan 30 hari, tapi dibuat direkayasa 10 menjadi 10 hari. Ini itu rentan itu Bang? Itu rentan hal-hal seperti itu rentan terjadi. Ada indikasi memainkan 10% dari yang lewat. Misalnya dia 20 hari. Lalu direkayasa menjadi 10 hari. Ada indikasi permainan 10 hari ini untuk denda. Karena denda ini memang berisiko tinggi. Memang ada indikasi permainan antara pihak rekanan dan pihak pemilik proyek untuk merekayasa lamanya denda yang dilakukan. Namanya pekerjaan terhadap denda yang dilakukan. Artinya sejauh inilah pandangan Bang Nopri sebagai pengamat infrastruktur bagi apa. Yang lihat saat ini pembangunan yang di 2021 gimana Bang? Artinya memang betul-betul itu sesuai target yang diselesaikan dari para pimpinan proyek atau dengan kontraktor-kontraktor itu gimana itu Bang? Artinya? Ada yang lebih menarik lagi. Banyak indikasi permainan antara rekanan dan pemilik proyek. Itu namanya rekayasa PHO. Sebenarnya proyek ini belum pantas di PHO karena belum selesai 100%. Betul. Yang di PHO itu proyek yang selesai 100%. Ya benar. Tapi kondisi proyek baru 90% ataupun diburu menjadi 100%. Sudah di PHO. Dengan catatan mereka punya catatan diperbaiki masa pemeliharaan. Dan artinya
berburu mengejar PAO, nanti dimasukkan pada masa pemeliharaan untuk melakukan perbaikan. Nah, ini ada juga semacam rekayasa. Proyek yang belum mencapai 100%, tapi sudah proyek yang diragukan volumenya 100%, tapi tetap di PAO dimainkan untuk dimasukkan pada masa pemeliharaan. Ini permanen tuh Bang. Iya. Artinya dipaksakan lah ya. Dipaksakan. Agar dana cair. Dana cair itu ya. Iya. Artinya itu ada juga tuh ya, yang pimpinan pasti itu ya. Itu banyak yang terjadi. Terjadi itu ya. Contohnya kita melihat beberapa proyek yang awalnya sudah ambruk, yang awalnya sudah patah struktur. Iya. Sebulan yang lalu di PAO. Iya. Di PAO menjadi 100% dan perbaikan dilakukan pada masa pemeliharaan. Itu kita temui di beberapa proyek. Proyek ya? Ada di beberapa proyek. Proyek apa itu? APBD atau proyek-proyek APBD ya? Jadi artinya yang retak tahun sebulan lalu di PAO, retak ini diperbaiki masa pemeliharaan. Iya. Bang, kalau untuk ke depan nih Bang, 2022 gimana Bang? Melihat proyek-proyek yang ada di Sumatera Barat, khususnya Kota Padang nih gimana? Melihat Abang? Ini yang menarik, melihat perjalanan proyek tahun 2001, investigasi channel itu akan membuka program baru, live streaming pada pekerjaan proyek. Artinya proyek yang kita investigasi itu kita langsung live streaming di lapangan. Tujuannya di samping memberitahukan kepada publik, ramai, ke publik juga mengingatkan PPTK, mengingatkan PPK dan rekanan agar waspada dalam mengejar proyek dan tetap mengacu kepada spek. Jadi artinya investigasi akan menyoroti langsung ke lapangan, akan live streaming ke lapangan tentang pekerjaan yang sebenarnya. Karena kita punya pengalaman ketika hari ini kita bikin video, kita kasih konfirmasi kepada pihak kontraktor, langsung diperbaiki. Artinya video ini katanya dianggap tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Padahal mereka memperbaiki setelah video keluar. Oh, benar. Nah, artinya sekarang kita mensiasati dengan melakukan live streaming untuk menjaga independensi Bang ya. Jadi memberitahu ke masyarakat tidak ada rekayasa terhadap liputan, tidak ada rekayasa dalam pemberitaan. Tapi live streaming kepada langsung. Itu akan dilakukan di 2022. 2022. Iya. Artinya investigasi tetap konsisten Bang ya, dalam sebagai media, sebagai corong lah ya untuk pengawasan infrastruktur gitu. Jadi pada intinya investigasi ini memang fokus kepada pengawasan pekerjaan proyek. Terutama infrastruktur, dan itu konsisten mulai dari tahun berdirinya sejak tahun 2007. Artinya dalam yang dicanangkan investigasi ini agar kiranya para pekerja kontraktor itu tetap Bang ya, tetap sesuai mengerjakan ini sesuai dengan apa yang sudah ditargetkan gitu. Ya, kita melakukan kontrol sosial itu demi kontraktor juga, demi pemilik proyek juga, dan demi masyarakat. Kita tidak ingin nanti proyek dikerjakan asal-asalan berujung ke ranah hukum. Pekerjaan yang asal-asalan tidak bisa dimanfaatkan masyarakat. Pekerjaan yang asal-asalan akan berisiko terhadap semua pihak yang mengerjakan. Nah, sebelum itu terjadi kita tetap melakukan pengawasan sehingga pekerjaan betul-betul sesuai dengan spek, sesuai dengan harapan, dan sesuai dengan tepat waktu. Artinya investigasi sebagai mitra sebagai kontrol sosial lah ya, dalam pengawasan infrastruktur itu tetap akan memberikan gitu. Sebenarnya dalam pengawasan proyek itu ada namanya konsultan pengawas, ada namanya pengawas dari pihak PU sendiri. Namun kita bukan tidak percaya kepada mereka. Kadang-kadang pengawasan itu dengan banyaknya proyek, lalu pengawasan dari pihak pengawas sendiri yang tidak konsisten. Barangkali hari ini dia ke lapangan, besok tidak. Hari ini dia di lapangan, besok tidak. Hari ini dia hadir sampai jam 5, jam 6 masih ada pekerjaan. Nah, kita sebagai pengawas independen, walaupun tanpa gaji, seperti konsultan pengawas dan konsultan PU, kita tetap melakukan pengawasan sehingga mutu dan proyek itu betul-betul tercapai. Kira-kira Bang, di 2022 nih, infrastruktur yang sangat yang bakal dikerjakan di yang kira-kira yang memang betul-betul? Sebenarnya untuk infrastruktur sama dengan tahun 2001,
itu tetap sama, ada irigasi, jalan. Kalau di Padang, gedung bang, gedung gitu. Kalau di Padang tuh lebih fokus pada jalan lingkung. Ya. Beda dengan APBN yang mungkin nilai lebih besar. Jadi proyek dikerjakan tahun 2021 akan sama dengan proyek 2022. Nah, artinya pengawasan akan lebih diperketat agar kejadian tahun 2021 tidak terjadi lagi pada tahun 2022. Iya. Bang, kalau di 2021 itu kan banyak pengerjaan-pengerjaan itu yang belum sesuai target. Kira harapan lah seorang Nopri investigasi ke depannya Bang kepada para kontraktor untuk mengerjakan ini gimana? Jadi diminta juga karena mengacu kepada pekerjaan tahun 2021 banyak dilimuti persoalan. Mungkin harapan kita kepada pihak panitia, pihak LPSE ataupun pihak dari pemilik proyek agar saat lelang itu betul-betul dicari rekanan yang berkualitas, rekanan-rekanan telah terpercaya dan baik dalam melakukan pekerjaan, dan rekan-rekan yang bertanggung jawab serta rekan yang profesional. Jangan ada lagi indikasi kedekatan, indikasi tim sukses dan orang-orang yang masuk dalam ring yang diberi kesempatan pekerjaan proyek, tapi secara mutu dan kualitas lapangan tidak terjaga. Artinya profesional lah Bang ya. Profesional. Yang dicari itu seorang kontraktor yang profesional ya, bukan berdasarkan pesanan gitu. Oke Bang, apa yang bisa disampaikan lah Bang? Kira-kira di proyek 2022 ini Bang, kita sudah memasuki tahun 2022, harapan sosok Nopri Investigasi sebagai pimpinan umum media investigasi channel kepada rekanan kerja yang akan mengerjakan proyek di tahun 2022. Silakan Bang Nopri. Jadi untuk tahun 2001 proyek yang ada perpanjangan waktu disebabkan oleh keterlambatan pekerjaan, saya harapkan bisa bekerja dengan baik, bisa menyelesaikan dengan baik dan sesuai dengan waktu yang diberikan. Lalu kepada rekan yang dilakukan putusan kontrak, mungkin menjadi pelajaran bagi kita untuk bekerja tahun depan. Dan harapan kami tahun 2022 tidak lagi terjadi permasalahan yang menimpa beberapa proyek di tahun 2021. Dan diminta kepada semua pihak, panitia, rekanan, agar betul-betul bekerja profesional dan bekerja sesuai dengan gambar bestek yang telah disediakan, dan tetap mengacu kepada profesional, karena nilai sebuah proyek itu tergantung juga pada profesional perusahaan mengerjakan. Oke Bang Nopri, terima kasih atas bincang-bincangnya. Baik, demikianlah obrolan kami dengan Bung Nopri Investigasi, pengamat dunia infrastruktur. Dia juga mengharapkan agar kiranya infrastruktur yang di tahun 2022 ini memang berjalan sesuai apa yang diinginkan oleh masyarakat, dan semoga harapan kita semua agar kiranya infrastruktur yang ada di Sumatera Barat ini betul-betul mampu memberikan satu fasilitas kepada masyarakat.